Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar Anyu Siang. Nyekar sebelum puasa Ramadan tidak berjalan mulus bagi sebagian orang karena banjir merendam makam kerabat mereka di TPU Semper, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Akibat hujan deras yang mengguyur, ribuan makam terendam banjir di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Sanak famili yang hendak melakukan tradisi nyekar ke makam keluarga jelang Ramadan esok hari pun tak bisa mendekat. Tingginya genangan air yang mencapai 40 cm membuat beberapa peziarah nekat menerobos banjir untuk bisa sampai di makam. Namun, ada juga yang memilih mengirimkan doa dari pinggir jalan dan berharap banjir bisa segera surut. Parah sih Pak, ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu kalau hujan banjir tapi nggak parah begini, langsung surut. Kalau ini cepat sekali naiknya. Terus alirannya entah dari mana gitu ya. Jalannya entah dari mana, dia surut sendiri, otomatis surut. Kalau panas ya. Tapi kalau nanti hujan lagi nih, dia naik lagi. Sementara itu, petugas di TPU Semper mengaku sudah berupaya mengatasi banjir dengan mengerahkan 4 unit mesin pompa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, material kayu dan batu besar hanyut terbawa banjir bandang dan merusak 15 rumah di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Terbawanya material itu terekam amatir warga hingga viral. Ya pemirsa, banjir bandang yang membawa material kayu dan batu besar terekam warga saat menerjang Dusun Jono, Desa Tancep, Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Seluruh material ini terbawa dari lereng pegunungan bersama air bercampur lumpur. Banjir bandang ini dipicu hujan deras yang menerjang kawasan tersebut sejak sore hari. Usai diterjang banjir bandang, pagi ini warga mulai membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga dari kayu-kayu. Pembersihan dilakukan menggunakan alat seadanya dan dipindahkan secara gotong royong. Tercatat ada 15 warga yang mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Warga berharap ada bantuan dari warga lain dan juga semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dihantam ombak akibat cuaca ekstrim, kapal motor KM Intim Teratai kandas menabrak karang di pesisir Pulau Makain, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ratusan penumpang panik hingga melompat ke laut dan berenang ke pinggir pantai. Kami punya kapal sudah tenggelam. Ini itu bantuan itu. Apa nih tembakan mercusuar bantuan dari kapal tuh? Itu. Menggunakan peralatan seadanya, ratusan penumpang KM Intim Teratai melompat dan berenang menuju pantai Pulau Makian, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Mereka panik usai kapal yang ditumpangi dihantam gelombang tinggi hingga kandas akibat menabrak karang. Kandasnya kapal terjadi sekitar 46 km dari kota Ternate. Sebelumnya KM Intim Teratai berangkat dari Pelabuhan Kupal pada Senin 16 Februari 2026 dengan tujuan Pelabuhan Bastiong Ternate. Namun pada Selasa 17 Februari 2026 akibat cuaca buruk kapal akhirnya kandas dan miring di perairan Pulau Makian. Beruntung seluruh penumpang selamat dan menunggu evakuasi dari tim SAR dan gabungan yang bergerak dari Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Mayoritas masyarakat Indonesia akan mulai santap sahur nanti malam, tapi menu Ramadan kali ini terganggu harga cabai yang naik cukup tinggi. Jelang sahur pertama di 1 Ramadan, harga cabai makin melambung. Tak rela menyantap makanan tanpa rasa pedas, warga Banjarnegara, Jawa Tengah akhirnya membeli cabai eceran. 22 biji cabai rawit dihargai pedagang sebesar Rp5.000. Harga cabai rawit merah kini mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga bisa mencapai Rp10.000 setiap hari. Di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai rawit merah bahkan mencapai Rp110.000 per kilogram dari Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu harga cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bahan pokok lainnya. Harga yang mahal berdampak pada daya beli masyarakat yang terus menurun. Dari Banjarnegara dan Sukabumi, Nurdin Fauzi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini harga cabai makin pedas ya. Lonjakan kenaikan harga daging terjadi di sejumlah pasar di Jakarta dan salah satunya di Pasar Senen Jakarta Pusat. Para pembeli mengeluh karena biasanya membeli Rp130.000 per kilo, kini meroket jadi Rp140, bahkan ada yang Rp145.000 per kilo. Selain tingginya permintaan karena memasuki Ramadan, kenaikan juga disebabkan harga dari distributor juga naik.
Pembeli berharap ada langkah dari pemerintah agar kenaikan harga bisa terkendali. Nah, bagaimana dengan harga daging sapi saat ini di Pasar Senen Jakarta? Kita menuju ke Anissa Rizkia yang akan melaporkan langsung dari sana. Anissa, berapa harga daging sapi saat ini per kilo? David dan juga pemirsa, saat ini pantauan sejumlah komoditas pangan di Pasar Senen Jakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu diantaranya yakni daging sapi. Dari tempat kami melaporkan saat ini yang biasanya ini 130.000 per kilogramnya, kini sudah ada peningkatan sebesar 3 hingga 7% atau 5 sampai 10.000 rupiah per kilogramnya. Untuk biasanya ini kita bisa membeli 1 kilonya hanya 130.000, namun saat ini sudah mencapai 140 hingga 145 kilogram. Nah, saat ini saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang daging sapi yang ada di Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Haji Kiki, bisa disampaikan sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan harga daging sapi ini mengalami peningkatan? Kalau faktor harga daging sapi yang ada peningkatan itu sebenarnya untuk menjelang Ramadan, untuk menjelang Idul Fitri itu udah biasa kenaikan itu. Tetapi dari sisi lain itu pemerintah udah mengetuk harga di faktur atau biaya cukai itu udah harga 55 itu kita bebankannya ke masalah pakan, administrasi apapun untuk apa itu dibebankan kepada pedagang, pemotong itu. Makanya pemotong itu ngasih harga kepada pedagang seperti saya ini di harga sekian gitu. Jadi kita untuk relatif penjualan itu di harga 14 atau 14.5 gitu. Prediksinya ini untuk peningkatan harga akan terjadi sampai kapan sih? Belum tahu kalau untuk kenaikan harga sampai kapan, saya juga belum tahu pasti. Yang pasti itu udah pasti ada kenaikan di waktu menjelang Ramadan dan Lebaran, itu aja sih. Mungkin harapannya Pak dari pedagang, perwakilan pedagang dari Pasar Senen? Kalau harapan kita sebagai pedagang, himbau kepada pemerintah untuk dibantu seminim kecil mungkin dari harga itu, supaya kita sebagai pedagang itu bisa menjual lebih murah ke konsumen. Hanya itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Kiki atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah satu pedagang yang menuturkan agar pemerintah untuk bisa menstabilkan kembali harga daging sapi karena hingga saat ini permintaan dari masyarakat begitu tinggi yang membuat harga dari distributor pun juga mengalami peningkatan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio, David. Baik Anissa, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.